Hadirin yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan karunia-Nya, maka malam ini kita dapat menyelenggarakan musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional di kota Jambi yang indah ini. Saya juga ingin menggunakan kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah daerah dan masyarakat Jambi atas kehormatan menjadi tuan rumah musabaqah ini. Rasa kebahagiaan saya malam ini terasa bertambah besar karena tamu-tamu yang hadir dalam musabaqah tilawatil Quran kali ini bukan saja datang dari seluruh penjuru tanah air, tetapi juga dari luar negeri. Bahkan hadir di tengah-tengah kita tamu-tamu dari Afrika Selatan. Kepada saudara-saudara kita yang datang dari luar negeri, saya ucapkan selamat datang di tanah air kami. Kehadiran saudara-saudara di Indonesia kami anggap sebagai kedatangan saudara sendiri yang telah lama tidak berjumpa. Kami berharap mudah-mudahan saudara-saudara akan merasa kerasan di tengah-tengah kami, kaum muslimin Indonesia khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Saudara-saudara sekalian, sebagai umat beragama, kita perlu terus-menerus meningkatkan penghayatan keagamaan kita. Sebab penghayatan keagamaan akan memberikan kekuatan batin untuk menghadapi perubahan cepat yang terjadi di sekeliling kita, terutama perubahan tata nilai dalam masyarakat. Dalam perkembangan dunia kita sekarang ini, kita tidak mungkin menghindar dari pengaruh perubahan yang melanda seluruh muka bumi itu. Kita semua menyadari bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa umat manusia ke tingkat kemajuan yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Kita menyadari bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat kita sendiri merupakan kemajuan. Tetapi kita juga sadar bahwa kemajuan tadi juga membawa akibat samping yang perlu kita waspadai. Kita tidak mungkin membendung arus perubahan tadi. Yang dapat kita lakukan adalah mengurangi dampak negatif dari perubahan yang seringkali berlangsung di luar kekuasaan kita itu. Dalam upaya ini, agama memegang peranan yang sangat besar. Musabaqah tilawatil Quran mempunyai arti yang penting dalam kehidupan keagamaan kaum muslimin di Indonesia. Dengan kegiatan seperti ini, kita dapat memupuk rasa kecintaan kita kepada Al-Quran. Kegiatan membaca Al-Quran tidak saja merupakan ibadah, tetapi dengan alunan suara yang indah dan sesuai dengan kaidah-kaidah membacanya, dapat menggetarkan dan menteramkan jiwa pendengarnya. Apalagi jika bacaan itu disertai dengan pemahaman yang sungguh-sungguh. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah kemajuan zaman, kaum muslimin di negeri kita terus mendalami Al-Quran. Hal ini di antara lain terlihat dari berkembangnya pengajaran membaca dan memahami kitab suci itu, khususnya bagi anak-anak dalam masyarakat kita. Taman kanak-kanak Al-Quran tumbuh dan berkembang di berbagai tempat sebagai peningkatan dari cara pengajaran membaca Al-Quran yang telah berkembang dalam tradisi keagamaan kaum muslimin di negeri kita. Hal ini besar artinya
untuk menumbuhkan semangat keagamaan anak-anak kita yang akan menjadi penerus kita, orang tua mereka. Pembinaan kesadaran beragama bagi anak-anak dan generasi muda penting untuk membentengi bangsa kita dari pengaruh negatif perkembangan dunia modern ini. Bangsa kita memang bercita-cita untuk menjadi bangsa yang maju, sejahtera secara sosial dan ekonomi. Tetapi kita tidak ingin menjadi bangsa yang kering rohaninya. Kesadaran keagamaan yang tinggi adalah kekayaan rohani bangsa kita. Hanya bangsa yang kuat rohaninya serta sejahtera kehidupan sosial dan ekonominya lah yang mampu menjadi bangsa yang unggul di abad-abad yang akan datang. Hadirin yang terhormat, sebagai kaum muslimin, kita yakin bahwa Al-Quran mengandung semangat kemajuan yang sejalan dengan perkembangan dunia modern. Berulang kali Al-Quran menyerukan umat manusia agar menggunakan akal pikirannya untuk memahami alam semesta, sebab alam semesta dan segala isinya itu dikaruniakan Allah SWT untuk manusia. Sebagai khalifahnya di muka bumi, manusia diperintahkan untuk memanfaatkan alam semesta demi kemaslahatan dan kesejahteraannya. Namun diingatkan pula agar manusia jangan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Manusia justru berkewajiban untuk memelihara alam semesta sebagai amanat Allah SWT yang tidak boleh diabaikan. Pembangunan yang sedang giat kita lakukan sekarang ini juga merupakan salah satu upaya kita menunaikan amanat Allah SWT yang dibebankan kepada kita sebagai khalifahnya. Membangun kehidupan bangsa agar lebih makmur, lebih adil dan lebih sejahtera adalah amal saleh yang bernilai ibadah. Karena itu bagi kaum muslimin, pembangunan bukan sekedar kewajiban nasional sebagai bangsa, melainkan juga merupakan penunaian tugas panggilan keagamaan. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan agar umat manusia hidup sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Al-Quran mengingatkan kita agar bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal menyongsong kehidupan akhirat, namun jangan sekali-kali melupakan nasib kita di dunia ini. Dengan demikian, yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan bangsa ialah adanya keseimbangan antara lahir dan batin, antara mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat. Keseimbangan dalam hidup seperti ini tidak mungkin dapat kita capai tanpa pengorbanan dan kerja keras yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Umat Islam diperingatkan agar saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Di lain pihak, kita diingatkan jangan sekali-kali bantu-membantu dalam berbuat kekejian dan kerusakan. Semangat kebersamaan, senasib dan sepenanggung seperti yang diajarkan Al-Quran itu sangat besar artinya dalam membangun bangsa. Musabaqah tilawatil Quran kali ini pun tidak mungkin dapat terselenggara dengan meriah dan hikmah tanpa adanya semangat kebersamaan dan kegotong royongan itu. Saudara-saudara sekalian, kita tidak henti-hentinya bersyukur bahwa pembangunan yang kita laksanakan dengan sungguh-sungguh telah membawa keberhasilan yang membanggakan. Tetapi kita juga menyadari masih adanya kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang perlu kita perbaiki. Tidak perlu kita berkeluh kesah menghadapi kekurangan-kekurangan yang kita hadapi itu. Apalagi jika hal tersebut sampai mengakibatkan kehilangan kendali dan lupa diri
sehingga melakukan tindakan yang dapat merusak kepentingan kita sebagai bangsa. Kita harus pandai-pandai bersyukur jika memperoleh kenikmatan dan keberhasilan. Sebaliknya kita juga harus kuat, bersabar dan bertakwakal jika dihadapkan kepada kekurangan dan ketidakberhasilan itu. Akhirnya, dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini saya nyatakan musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional ke-18 secara resmi dimulai. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum